Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang keajaiban yang mengubah hidupmu. Jadi ini perubahan yang terjadi. Sebenarnya aku buat ini karena saat ini ada kejadian. Planet Pluto selesai rotasinya atau selesai revolusinya di matahari, jadi bergerak ke arah Aquarius. Nah, di situ pasti akan dampaknya besar ya. Cuman kita tuh tidak bisa lari dari perubahan. Jadi aku bakalan lihat perubahan yang dampaknya besar untuk hidup kamu. Kita pilih kartu, ada 3 pilihan. Untuk kalian yang bertanya-tanya ini apa artinya Pluto bergerak ke Aquarius, nanti aku jabarin di bawah di deskripsi. Kalau kalian punya waktu, kalian bisa baca deskripsinya. Jadi untuk bisa lebih memahami, fokus sama dirimu sendiri, gunakan hati, gunakan intuisi dalam memilih agar pesannya bisa sampai ke kamu. Pilihannya ada 1, yang pertama ada opportunity. Pilihan kedua ada diligent. Pilihan ketiga ada fokus. 1, 2, 3. Kamu bisa memilih dengan numerologi. Kamu ketariknya di angka 1, 2, atau 3, atau dengan visual dari gambarnya, atau kamu memvisualisasikan atau membayangkan diri kamu datang ke aku dengan pertanyaannya, perubahan apa yang secara ajaib merubah hidup kamu. Bisa aku yang nentuin, kamu pilih ini, atau pilih ini, atau kamu sendiri yang ngambil ini, atau ini. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Salah satu caranya bisa tarik nafas. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Rilekskan diri kamu dulu, santaikan dulu dirimu. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai saja ke pilihan pertama. Oke? Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini ada opportunity, ada peluang-peluang yang terbuka. Aku bakalan lihat langsung keajaiban yang merubah hidupmu dari tarot card. Perlu diingat, this is collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk kolektif, jadi energi bisa rasa bisa tidak, bisa vice versa juga kalau ngomongin soal percintaan. Namun aku minta kebijakan. Jadi kebijakan dalam memproses apa yang aku sampaikan. Oke. Kita bakalan lihat ya. Di sini ada 3 of Swords. Keajaiban yang merubah hidupmu. Perubahan, kalau kamu dengar di awal, aku bilang, kita itu kadang-kadang gak bisa lari dari sebuah perubahan. Transformasi itu pasti datang di setiap kita mencoba untuk melangkah naik. Jadi sama kayak kamu naik kelas. Kalau naik kelas, contoh dari kelas 1 SMP ke 2 SMP, atau dari kelas 3 SMP ke 1 SMA. Apa yang berubah? Pakaian berubah, teman-teman berubah, lingkungan berubah, pelajaran hidup juga berubah, tanggung jawab berubah. Pasti seperti itu. Peluangnya, kamu bisa melepaskan diri kamu dari energi toksik, dimana keajaiban yang terjadi tiba-tiba tring, orang-orang toksik, orang-orang yang ternyata tidak baik untuk diri kamu dilepaskan. Nah, di situ memang bukan konsep yang manis ya, yang namanya perubahan drastis. Tapi di sini kamu dikasih pemahamannya. Kenapa kamu dilepaskan oleh orang-orang seperti itu? Kamu diberikan kepintaran, kamu diberikan common sense. Jadi masuk ke logika kamu, alasan-alasannya. Dari keajaiban yang merubah hidupmu. Di sini juga secara spiritual, jadi ada collective consciousness yang semakin, bisa dibilang semakin sadar akan kesadaran. Jadi sama saja seperti spiritual awakening, jadi kita semakin sadar kalau di dunia ini bukan hanya soal materi. Di dalam hidup ini bukan hanya dijelaskan secara logika. Jadi pemahaman itu benar-benar masuk ke dalam otakmu, pemahaman itu masuk ke dalam dirimu.
understanding yang luar biasa. Keajaiban yang merubah hidupmu. Ada sebuah informasi yang akan datang. Ini ada sebuah berita juga yang akan datang, atau memang kamu sudah menunggu berita ini. Ini beritanya untuk benar-benar merubah hidup jadi lebih drastis. Kalau aku lihat Ace of Cups, New Love, Satisfaction, keajaiban yang merubah hidupmu. Oke, di sini ada Page of Swords. Kebanyakan dari kalian itu perubahannya di segi kepintaran, knowledge, pengetahuan, pemahaman, edukasi. Ini bisa juga kamu menaikkan level kamu di edukasi. Ada yang sekolah lagi, atau ada yang belajar sesuatu hal yang baru. Kalau aku lihat di sini areanya semuanya tentang spirituality dan knowledge. Jadi kebanyakan seperti itu. Memang ada percintaan, tapi ini lebih seperti memahami diri sendiri untuk menerima cinta seperti apa. Tiba-tiba kamu akan merasa puas akan kehidupan. Tapi proses yang dijalanin memang harus menemui Three of Swords dulu. Menemui fase dimana harus merelakan. Harus merasakan kecewa itu seperti apa, tidak sesuai sama ekspektasi itu seperti apa, agar secara mental lebih kuat. Dari keajaiban yang terjadi, yang tadi aku bilang, tiba-tiba puff, orang-orang yang ternyata toxic atau lingkungan yang toxic dihempaskan dari hidup kamu. Ace of Swords, ada berita, ada news, ada informasi yang datang. Ini bisa secara harafiah langsung ke kamu, atau secara download. Istilahnya saat kamu meditasi atau saat sedang kontemplasi, kamu ada aha moment. Aha moment itu tiba-tiba tahu tentang sesuatu hal. Ada cinta baru yang hadir, atau ada sesuatu yang menggantikan yang dilepaskan dari dirimu. Dari Page of Swords, ini keadaan dimana lebih ke arah edukasi. Untuk kalian yang memang pengen kuliah di luar negeri, atau misalnya memiliki pekerjaan di luar negeri, di sini ada peluangnya. Yang tadinya ngerasa hopeless atau pintunya tertutup akan terbuka. Oke, kita lihat lagi. Kalau aku lihat di sini kayak kamu memegang bintang, istilahnya gini, kamu punya cahaya kamu sendiri. Keajaibannya adalah si cahaya kamu tuh terang banget gitu. Ini bisa menerangi edukasi, menerangi karir, tergantung apa yang kamu fokuskan. Cinta juga bisa. Kamu punya skill untuk bisa memahami pasangan soalnya. Tell me more. Thank you. Three of Pentacles. Pertama, banyak kebahagiaan. Ini secara finansial juga membaik. Ini juga untuk kalian yang mau bangun bisnis. Ini ada kesuksesan di bisnis kamu. Ini juga bertemu sama orang-orang yang tepat untuk berbisnis, untuk belajar, untuk membangun cinta. Aku bakal lihat tambahannya dari sini. What will happen to the people who pick choices number 1? Keajaiban yang mengubah hidupmu. Ada community, orang-orang. Jadi kalau aku lihat kamu punya teman-teman yang mungkin tidak baik untuk kamu kemarin, akan digantikan jadi orang-orang yang lebih baik. Community juga orang-orang yang pemahaman, punya hobi yang sama, atau bahkan orang-orang yang sangat bahagia ngeliat kamu sukses. Jadi ini pertemanan akan lebih luas. Kamu punya komunitas kamu sendiri. Di sini ada Voyage, ini ada perjalanan. Jadi ini ada beberapa yang aku mau validasi adalah untuk kalian yang planning atau berencana untuk kerja atau kuliah di luar negeri. Ini kemungkinan akan terjadi dalam 3 bulan ke depan setelah kamu nonton video ini. This is timeless reading by the way, jadi tidak terbelenggu oleh waktu kita. Jadi kapanpun kamu nonton, replikasikan aja kamu nonton saat kamu nonton. Oke? Aku bakal lihat lagi. Voyage juga ada yang jalan-jalan, cuma liburan juga bisa. Cuman kebanyakan memang ini kayak perpindahan ya kalau aku lihat. Keajaiban yang merubah hidupmu. Kamu akan bertemu sama orang-orang yang beragam. Sini ada Two of Wands. Ada The Wheel of Fortune. Ada keberuntungan.
Ada rezeki atau dalam bentuk finansial yang akan lebih membaik, dan itu bakalan menguntungkan diri kamu. Jadi untuk kalian yang sudah terbiasa saving, terbiasa untuk nabung, di situ kamu, aku lihat bakalan aman banget. Tabungan kamu akan berguna. Untuk kalian yang masih belajar buat nabung, ini diminta untuk menabung. Jadi saat rezekinya datang, jangan dihabiskan secara langsung, mikirin juga untuk masa depan. Tell me more, keajaiban yang merubah hidupmu. Keajaiban yang merubah hidupmu. Ini ada the star, ada bintang. Dimana untuk kalian yang bekerja di bidang manapun ya, di sini kamu akan lebih dinotis, akan lebih dilihat banyak orang. Karyamu akan benar-benar menginspirasi. Apa yang kamu lakukan juga bisa menginspirasi orang. Kamu pun akan, untuk kalian kerja di corporate, ini bos kamu bakal lebih sayang sama kamu. Untuk kalian bekerja sendiri, ini apapun yang kamu hasilkan, ini seperti kayak cahaya di kegelapan. Jadi benar-benar dilihat banget. Di sini ada Hermit. Oke. Ini soal spirituality, kedewasaan juga semakin meningkat. Keajaiban yang datang dari The Hermit adalah kamu menjadi sosok orang yang lebih dewasa lagi. Kamu juga tidak terlalu bersedih di kesepian. Jadi kamu berdamai sama kesepian kamu sendiri. Dan di sini saat kamu kontemplasi, saat kamu menarik diri dari lingkungan yang kurang baik, yang tadi aku bilang akan digantikan, kamu jalannya akan semakin jelas. Dari 201 sendiri, yang tadi planning doang, atau baru berencana untuk pindah, baru berencana untuk kuliah di luar negeri, baru berencana untuk kerja di luar sana, ini akan ada jalannya. Ini ada Aquarius, ada Virgo, ada Taurus, Capricorn. Also di sini juga ada Versan, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau aku lihat di sini metamorfosisnya terjadi bukan hanya di luar atau hal-hal yang datang ke kamu secara materi, tapi dari segi mental yang aku lihat. Jadi semakin pintar, semakin dewasa, semakin mampu untuk memahami. So aku bakal lihat. Jadi sini message for you. Perubahan, keajaiban yang merubah hidup. Ada you're very close to achieving your goal. Kamu deket banget untuk bisa ngeraih mimpi-mimpimu. Be bold and make the first move. Tapi kamu harus mampu untuk bergerak, melakukan tindakan. Jadi kadang-kadang suka ragu ngelangkah. Jangan ragu untuk ngelangkah. Buat langkah sekali baru nanti akan terlihat gitu. Jadi kalau kita nggak ngelangkah, kita nggak akan ngeliat jalannya. Ini saran untuk kamu untuk perkembangan diri. Ada pleasure, temuin atau temukan gairah di dalam diri kamu. Kalau aku lihat di sini lebih seperti kayak kadang-kadang kita kerja fokus sama sesuatu hal yang serius. Temukan sesuatu yang bikin kamu bahagia, fun. Sing, kamu bisa meluapkan atau menyalurkan emosi kamu lewat lagu. Nourish your temple. Ini fokus sama diri sendiri. Artinya temple itu bukan tempat ibadah ya, bukan hanya tempat ibadah, tapi badan kita itu adalah wadah untuk jiwa. Kalau wadahnya kotor, wadahnya rusak, atau wadahnya nggak dirawat, sama saja jiwanya tidak akan sehat. Jadi untuk jiwa yang sehat butuh raga atau butuh fisik yang kuat dan sehat juga. So aku bakalan lihat kedepannya bakalan kayak gimana. Kita lihat the outcome of the situation. Di sini untuk kalian yang pekerjaannya sebagai influencer atau pekerjaan kalian di bidang kreatif, di sini kamu akan benar-benar berada di lingkungan yang tepat, yang sangat menghargai karyamu.
Ini ada King of Swords, balik lagi soal pengetahuan, knowledge. Terus di sini ada Six of Pentacle. Kamu akan menjadi seseorang yang mampu untuk memberikan. Jadi kamu punya banyak rezeki, jadi mampu untuk bisa menyalurkan rezeki tersebut. Six of Pentacle ada satu saran untuk bisa lebih kind lagi, lebih baik sama orang-orang sekitar. King of Swords, kamu akan mendapatkan kedudukan yang pasti. Ini kayak di puncak gunung. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa loncengnya dinyalain. Bye. Halo semua, untuk yang pilihan kedua, Diligence. Kalau aku lihat, pertama, keajaiban yang mengubah hidupmu itu datangnya dari kedisiplinan. Jadi untuk kalian yang masih kurang disiplin atau masih berantakan jadwal hidupnya, jadwal sehari-harinya, coba dibenahi. Produktivitas itu bakalan memberikan kamu power yang cukup besar nantinya. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, ini adalah collective reading, jadi bisa tidak, dan lagi bisa vice versa. Aku meminta kebijakan kamu. Lalu di sini aku langsung saja akan lihat keajaiban yang akan mengubah hidupmu. Keajaiban yang akan mengubah hidupmu. Keajaiban yang akan mengubah. Miracle will change the people who picture summer to life. Keajaiban yang akan mengubah hidupmu. Ada Two of Cups. Ini ngomongin soal partnership. Kamu akan bertemu pasangan yang tepat. Kalau dari Two of Cups itu bukan hanya konsep percintaan. Partner hidup bisa, partner cinta bisa, pasangan cinta kita bisa, atau partner bisnis juga bisa. Ace of Pentacle, secara finansial ini sangat akan membaik ya. Keajaibannya yang tadinya ngerasa aduh kering banget nih gitu, aduh kok finansialnya gini-gini aja, ini akan berubah karena akan lebih baik. Dari sini yang tadinya kecil akan semakin besar. Tabungan kamu yang tadinya kecil, yang cuma segitu-segitu aja, akan semakin bertambah besar. Nah, aku ngelihat di sini juga datangnya, tadi aku bilang, dari kedisiplinan. Kamu disiplin ngelakuin apa yang harus kamu lakukan, atau memang pekerjaan kamu dan tanggung jawab kamu, di situ akan ada hasilnya. Dari Two of Cups, ini juga ngomongin soal relationship yang akan membaik, kehidupan percintaan yang akan membaik. Ini kamu akan menyelesaikan trauma-trauma kamu. Keajaiban yang akan mengubah hidup adalah kamu tidak lagi overthinking tentang masa lalu atau masa depan. Cukup bisa menikmati masa sekarang. Jadi masa lalu kamu udah berdamai sama keadaan yang kemarin. Ada Five of Cups, the Knight of Pentacle. Pluto geser ke Aquarius. Biasanya Pluto itu planet yang selalu ngelambangin soal transformasi yang lumayan gede gitu. Kalau secara gambaran tuh kayak ulet bulu jadi dari kepompong terus jadi kupu-kupu, atau dari phoenix berubah dari ashes, dari abu berubah jadi phoenix. Jadi istilahnya dari yang tadinya terpuruk banget itu jadi megah dan wah gitu. Kalau misalnya dari energi The Nine of Swords sama Five of Cups, perubahannya telah terjadi atau memang sedang terjadi. Diminta untuk menerima. Yang namanya perubahan drastis itu kayak tower moment, itu kayak spiritual awakening, itu kayak diguncangkan. Memang tidak akan manis-manis ya. Aku tidak akan sugarcoat anything karena di sini ada Five of Cups, ini ada perubahan yang dirasa agak sulit untuk dilakukan karena sulit untuk melepas. Jadi ada grief, ada momen dimana kita meratapi nasib. Nine of Swords di sini juga ada trauma-trauma yang muncul. Itu diminta untuk menghadapi. Jangan takut sama apa yang terjadi di masa lalu. Jangan takut sama sisi tergelap diri sendiri. Diminta untuk percaya. Orang lain percaya kok kamu bakalan sukses. Jadi kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Dari energi The Knight of Pentacle, ini juga ngomongin soal kemampuan untuk percaya sama orang lain.
Jadi ini ada yang punya trust issue, aku lihat. Nanti trust issue-nya akan dibenahi gitu. Pertama memang kalau segi konsep aspek hidup ya yang akan berubah drastis itu tentang si finansial. Dari Ace of Pentacle kelihatan ada opportunity baru, peluang baru. Nah, kedua itu soal percintaan. Tapi di percintaan itu kalau aku lihat um, muncul dulu trauma-traumanya, muncul dulu gonjang-ganjingnya, muncul dulu ketakutannya, baru nanti ada perubahan yang kamu terima dan kamu akhirnya percaya diri. Transformasi ini datangnya tuh ibaratkan kayak, kalau secara gambaran ya, tiba-tiba kayak ada awan gelap muncul gitu. Kita nggak nyadar diri kita tuh butuh air, kita nggak nyadar diri kita itu kotor, atau kita butuh detox, atau secara gambaran kita tuh penuh dengan lumpur lah gitu. Awan datang gelap, takut lari gitu. Tapi ternyata awan gelap itu bawa air untuk menghilangkan dahaga kita, untuk ngebersihin kita dari lumpur-lumpur yang negatif. Jadi kadang-kadang memang secara kedatangannya, perubahannya ini akan agak menakutkan. Aku bakal lihat dari Two of Cups di sini di relationship karena ada pasangan. Untuk kebanyakan dari kalian yang single, yang sendiri, ini ada sebuah trust issue yang harus diperbaiki. Tidak akan ada orang yang seperfect manapun, sejujur-jujurnya bisa bersanding sama kamu kalau kamu masih punya trust issue. Trust issue itu walaupun kita ketemu sama orang yang jujur, kita akan selalu khawatir dia akan bohong. Nah, kekhawatiran itu sebenarnya tidak adil. Kenapa tidak adil? Itu datangnya kan dari ketakutan diri kita sendiri, bukan salah si orang itu. Jadi, untuk membangun hubungan yang sehat, hubungan yang tidak banyak drama, kita harus mampu menghadapi drama kita sendiri, drama yang kita buat sendiri. Jadi, jujur sama diri sendiri. So, aku bakalan lihat keajaiban yang mengubah hidupmu. Di sini ada action. Diminta untuk mempunyai effort, mempunyai usaha. Ini bukan waktunya lagi untuk buat planning, ini waktunya buat eksekusi. Action, it's about what we do, apa yang kita lakukan. Embracing. Pertama, buka tanganmu untuk sebuah perubahan. Buka tangan kamu untuk nerima. Konsepnya gini, kalau kita masih questioning, kita masih mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidup kita, berarti kita masih belajar di situ. Kita masih ada pelajaran yang harus kita pelajarin di situ. Kalau kamu sudah mampu untuk nerima apapun itu, dari energi kita nerima, semesta akan ganti hal-hal negatif sama hal-hal positif. Kita dikasih terus gitu. Saat diri kita mampu jadi positif. So, konsepnya like attract like. Jadi, kamu mau cinta, kamu harus mampu untuk jadi orang yang mencintai diri sendiri dan full of love. Kamu mau uang, kamu mampu jadi orang yang secara mindset tidak merasa kekurangan. Semesta ngasih. Ngerasa punya banyak, and then you can give. Itu secara konsep seperti itu. Jadi embracing whatever that happen in your life. Jadi semuanya yang terjadi dalam hidup, masalah hidup, kebaikan hidup, itu kita pahamin baik-baik. Ini apa yang harus dibenahi nih, gitu. Jadi saat kita mampu untuk terbuka, kita juga mampu untuk menyelesaikan masalah yang harusnya sudah selesai untuk digantikan sama sesuatu yang lebih baik, gitu. So, aku bakalan lihat dari tarot deck lagi keajaiban yang mengubah hidupmu jadi lebih baik. Keajaiban, oke. Ada the Seven of Swords, ada Ace of Pentacle lagi. Oke. Ini pentakelnya besar. Jadi yang datang adalah rezeki, bisa dalam konsep materi, uang,
jumlahnya atau ukurannya besar. Nah, dari segi material things itu bukan hanya uang aja ya, tapi sebuah bentuk lah gitu, yang ada bentuknya. Bisa kehadiran seseorang juga. Cuman kebanyakan memang soal finansial. Di sini dari Seven of Swords sama Seven of Wands ada keberuntungan, tapi kita harus mampu. Ini yang satu pegang Wands, yang satu pegang Swords. Swords itu knowledge, pengetahuan, Wands itu prinsip. Saat kita punya pengetahuan dan prinsip, kita tidak akan mudah terpengaruhi. Mau itu godaan yang luar biasa besar pun kita nggak gampang terpengaruhi. Jangan umbar-umbar apapun dulu. Kalau kamu lihat nih swordsnya di belakang, artinya kamu masih ngumpetin kartu as kamu. Jadi jangan diumbar semuanya. Belajar untuk keeping secret ya. Contoh kamu punya uang nih tiba-tiba banyak, atau tiba-tiba dapat rezeki yang banyak, jangan langsung aku dapat ini loh gitu. Jangan langsung diumbar. Keep it to yourself. Saving, simpan dulu. Okay. Untuk hal-hal yang bentuknya seperti apa yang dikasih sama semesta, kita nggak perlu pamer, kita nggak perlu ngasih unjuk gitu. Berprinsip, punya knowledge, punya pengetahuan. Di sini ada the Five of Cups, ada Five of Cups lagi. Apapun yang terjadi masa lalu harus mampu dilepasin. Jadi udah bukan waktunya meratapi nasib, bukan waktunya untuk meratapi apa yang sudah terjadi. Yang tumpah, biarkan tumpah. Ini ibaratkan kayak memang experience atau pengalaman hidup yang disusun di sini. Five of Cups itu juga menyarankan untuk jangan hanya fokus sama negatif dan kesedihan. Jangan hanya fokus sama kemalangan diri. Fokus sama anugerah yang Tuhan berikan, yang semesta berikan. So, aku bakalan lihat dari Oracle card, keajaiban yang mengubah hidupmu. You and your loved one are safe. Kamu mampu untuk mengamankan atau menyelamatkan diri kamu dari keterpurukan finansial. Kamu pun dapat menyelamatkan keluarga kamu juga. Dari sini karena aku lihat dari tadi fokusnya ke pentacle, fokusnya ke finansial dan money dan materi. Ini ada material gain, atau yang tadi aku bilang, yang tadinya kecil, atau kamu menanam sesuatu yang kecil ternyata hasilnya besar. Di sini ada don't let pride get in your way. Jangan sampai gengsi kamu yang menghalangi diri kamu. Kadang-kadang nih kamu dikasih nih, ada orang dikasih banyak, langsung pamer atau langsung belanja ini itu untuk memenuhi gengsi. Jangan mudah untuk terpengaruh, yang tadi aku bilang. Kita punya prinsip, kita punya pengetahuan. Belajar finance, belajar nabung, belajar untuk mengalokasikan keuangan kamu atau simpanan kamu untuk sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. So, aku bakal lihat dari sini. Ini untuk pengembangan diri. Disiplin, kalau aku lihat disiplin dan produktif. Ini bakalan kelihatan banget hasilnya. Kayak hidupnya bakalan tertata rapih banget. Ada alone time, gak apa-apa sendiri. Gak perlu mencari validasi dari orang lain. Dream journal. Kalau kamu punya mimpi yang kelihatan jelas, atau kamu masih ingat mimpi kamu, coba di jurnal. Karena banyak pesan lewat mimpi kamu sendiri. Bisa mimpi secara harafiah, kamu tidur, kamu ada mimpi, atau memang harapan-harapan. Ditulis, journaling, nanti kamu bakalan ngelihat solusinya gimana atau pesannya apa. Dan di sini alone time. Kalau waktu kadang-kadang kita nggak harus berada di dalam lingkungan yang penuh dengan hiruk pikuk. Itu bisa draining energi. Kalau kamu ngerasa energi kamu draining atau ngerasa terkuras energinya, ini butuh waktu sendiri. So, kita bakalan lihat the outcome of the situation. Just pray guide the angel of power like guiding answers. Tell me about the outcome of the situation. Ada the hangman, stillness.
Kalau aku lihat di sini ada keadaan di mana diri kamu mendapatkan banyak ilham saat sendiri, saat sedang kontemplasi. Ini juga diminta untuk lebih kokoh, lebih bisa melihat perspektif atau mengubah perspektif, jangan hanya dari kacamata kamu saja. Page of Pentacle ini ngomongin soal prospek. Kamu banyak punya peluang. Kalau aku lihat di sini, Eight of Pentacle, hidup kamu akan semakin sempurna. Cuman di sini memang kebanyakan yang kamu pegang itu pentacle. Yang dipegang itu adalah finansial, dimana kamu bisa membantu diri kamu sendiri untuk sukses. The Eight of Pentacle itu juga belajar untuk mengasah kita punya apa, kita bisa apa sih dalam hidup, itu harus bisa diasah. Ini ada sebuah momen dimana kamu bakalan moving on atau melakukan perpindahan, movement. Ada pergerakan yang signifikan di sini. Ini diminta untuk survive, bertahan, punya prinsip, harus mampu untuk melawan hal-hal yang tidak sesuai sama prinsip. Dan di sini kalau aku lihat kedepannya kamu akan lebih protektif sama energi kamu sendiri, akan lebih menjaga energi kamu sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar ya. Kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, fokus. Pertama, di sini kamu akan bisa bertahan di tempat apapun kalau aku lihat ya. Dan di sini diminta untuk fokus. Cuman kalau aku lihat di sini keajaibannya adalah gini, walaupun banyak perubahan nih dalam hidup, kamu nggak akan terpengaruh, kayak biasa aja. Kalau aku lihat tuh tidak, walaupun kalau orang lain ya itu bakalan ketar-ketir ada perubahan, kalau kamu nggak, biasa aja. Jadi cukup nyaman di dalam perubahan. So aku bakal lihat perubahan apa, keajaiban yang merubah hidupmu. Miracle that would change the people who watch this video live. Ada The Three of Cups, ada selebrasi, ada yang merayakan sesuatu. Jadi ini ada sebuah perayaan yang terjadi dalam waktu dekat ini, tahun ini. This is timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikan yang kamu nonton, by the way. Ini juga collective reading, bisa tidak. Aku lupa untuk disclaimer di awal. Jadi kamu akan mendapatkan kemenangan, dan itu diselebrasi. Kebanyakan akan mendapatkan selebrasinya di tahun ini. Ada yang bikin party, bikin acara, atau juga ada sebuah acara untuk persatuan. Kalau dari Three of Cups sendiri, aku mau lihatnya ini having fun. Banyak hal-hal yang menggembirakan kalau aku lihat. Di sini ada The Five of Swords. Ini revenge. Artinya gini, kamu bisa menjadi sosok orang yang bangkit dari kemalangan, dan kamu menunjukkan itu ke dunia. Dimana yang tadinya misalnya ada orang-orang yang meremehkan dirimu, kamu bakal nunjukin kekuatan kamu, apa yang kamu dapat, dan apa yang kamu bisa lakukan untuk mengubah nasib. Ini jadi ada keadaan kamu mengubah nasib kamu jadi lebih baik. Dan itu, revenge itu bukan balas dendam dalam konotasi buruk ya. Kalau aku lihat ini kayak contoh, ada pepatah yang mengatakan balas dendam terbaik adalah kamu menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Kamu menunjukkan ke dunia kalau kamu mampu untuk meraih mimpimu. Jadi lebih sukses. Dan kalau aku lihat ini kesuksesan kamu raih karena punya power atau punya desire untuk meraih itu. Jadi berapi-api untuk meraih kesuksesan. Keajaiban yang merubah hidupmu. Di sini ada Five of Pentacle, insecurity, and then di sini Five of Wands. Ini perubahan drastis. Bentar. Keajaiban yang merubah hidupmu. Eight of Swords.
Di antara yang lain, cuma kartu-kartu kamu yang keluar banyak angka 5. Angka 5 itu dalam numerologi itu perubahan, shifting, um, perpindahan. Pluto ngarah ke Aquarius. Pluto itu selalu planet yang misterius, planet yang dasarnya itu dari perubahan yang drastis, transformasi yang cukup drastis. Bagikan kepompong jadi kupu-kupu. Atau phoenix, burung phoenix kamu tahu yang keluar dari asap atau keluar dari abu-abu api. Kamu bagaikan burung phoenix yang terbang tinggi di angkasa. Jadi kayak kamu menunjukkan powermu, tapi di sini harus nerima sebuah perubahan. Dari energi Five of Pentacles perubahannya di finansial. Dari Five of Wands perubahan di spirituality, dari Five of Swords perubahan di mental. Jadi ketiga aspek itu memang berubahnya tidak dalam waktu semalam, karena ada progres. Tapi perubahan tersebut juga bukan datang secara manis-manis. Perubahan datangnya duar. Kayak kamu tahu diamond itu kan sebelum jadi berlian itu batu biasa. Cuman ditempa, dipanasin, diasah, sama kayak dirimu seperti itu. Dari Eight of Swords ada sebuah pola kalau aku lihat. Kayak kamu punya pola anxiety atau pola kecemasan berlebihan yang sumbernya sebenarnya itu aja. Kamu udah harus lihat tuh, udah harus paham kenapa aku kecemasan berlebihnya datangnya saat ini gitu. Itu udah harus paham alasan kenapa kamu cemas berlebih, alasan kenapa kamu overthinking. Ini alasan tersebut harus sudah mulai dihadapin dan harus sudah mulai nurunin level anxiety kamu. Ini ada satu yang lucu. Kamu punya angka 555 3 kali. Ini ada Three of Cups. Ini kalau aku ngebacanya, ada beberapa dari kalian yang in third party situation. Ada di dalam situasi yang hubungannya bukan hanya sama dua orang di cinta. Hati-hati sama apa yang kamu pilih. Warningnya seperti itu. Yang memang bukan untuk kamu akan dilepaskan. Kalau tidak mau melepaskan, semesta yang akan ngelepasin. Dan saat semesta turun tangan, itu bukan dielus-elus, sentilnya keras, duor gitu. Jadi hati-hati interparty situation. Untuk kalian yang masih ragu, punya keraguan sama pasangan, punya keraguan dalam diri ragu, ini konflik batin. Si konflik batin itu harus didamaikan. Kamu pun harus mampu untuk bisa kontemplasi. Kenapa nih aku ngerasa gini, kenapa aku punya feeling seperti ini? Itu harus dihadapin dan diterima. Dan di sini kalau aku lihat, untuk keajaibannya ya, ini lebih seperti yang tadinya berantakan, emang kelihatan berantakan nih, kayak bagaikan tornado tuh ngancurin semuanya, tapi itu dihancurkan untuk fondasi-fondasi yang memang rapuh. Dan kamu mampu untuk melihat yang rapuh mana, yang harus dibangun dengan kokoh gimana. Ini ada juga yang kamu akan menemukan si teman sejati yang mana. Jadi keajaibannya yang merubah hidupmu adalah kamu tahu yang mana bestie, yang mana best friend, yang mana cuma friend saja gitu. Dan aku ngeliat banyak selebrasi, banyak hal yang dirayakan. So aku bakalan lihat dari Oracle card keajaiban yang mengubah hidupmu. Sebenarnya ini hidupmu bakalan penuh warna ya kalau aku lihat. Di sini ada freedom, kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu pengen. Dan di sini kalau aku lihat juga kalau kamu lihat ini burungnya tuh terbangnya sekumpulan. Jadi ini ngomongin soal perkumpulan, kamu bakalan bertemu atau berada di satu kumpulan orang-orang yang memang bisa ngebantu kamu untuk terbang lebih tinggi lagi. Di sini ada enlightenment, ada pencerahan. Jadi pertama, hidup kamu akan lebih cerah. Kedua, di sini pemahaman kamu akan lebih baik lagi. Enlightenment itu saat kita dalam kegelapan, kita menemukan secercah cahaya. Keadaannya seperti itu.
Keajaibannya seperti itu, dan ini tidak terduga ya. Kamu ngerasa down, ngerasa stuck, atau ngerasa di bawah, atau ngerasa di dalam kegelapan, nanti tiba-tiba ada cahaya. Dan itu balik lagi saat ada keajaiban, udah bukan di fase dimana questioning, mempertanyakan kenapa keajaiban itu terjadi. So, keajaiban yang akan merubah hidupmu. Ada the Nine of Wands, ada the Queen of Wands, Queen of Swords, ada the Tower Moment, kan aku bilang ini kayak Tower Moment, duar. Dan di sini ada the Sun. Pertama ini happiness, kebahagiaan yang simple, kebahagiaan yang menghangatkan hidupmu. Dari the Sun sendiri, ini semesta banyak ngasih kamu blessing, banyak ngasih kamu anugerah. Keajaibannya adalah walaupun setiap mati lampu, kamu tiba-tiba punya lilin, kamu tiba-tiba punya power sendiri gitu untuk nyala. Nih keadaannya seperti ini. But the Tower Moment itu ngomongin soal pola pikir yang berubah drastis. Tower Moment juga kalau ngomongin soal keajaiban, ini informasi. Memang informasinya itu mengejutkan, tapi itu sebenarnya untuk menguntungkan diri kamu. Dan dari the Tower Moment sendiri itu ngomongin soal ada yang spiritual awakening, tiba-tiba paham akan kehidupan itu apa, paham akan sebuah hal-hal atau pelajaran untuk mengembangkan jiwamu. Di sini dari the Nine of Wands itu wounded warrior, dimana kamu dapat bikin pagar, kamu mampu untuk bikin pagar dan mengeliminasi. Dari Queen of Swords, mengeliminasi orang-orang yang tidak lagi baik untuk dirimu. Queen of Swords itu terkenal dengan keberanian, kamu akan lebih berani untuk ngelangkah, kamu pun akan lebih punya tekad yang bulat. So di sini ngomongin soal mental yang akan berubah drastis kalau aku lihat, dan itu mentalnya jadi lebih kayak survivors, kayak warrior, kayak pejuang, kayak orang-orang yang memang tahan banting, kuat, kokoh gitu. So aku bakalan lihat dari sini keajaiban yang mengubah hidupmu. Ada believe in impossible. Aku ngeliat perubahan di romance juga drastis. Kamu akan bertemu partner yang sangat memahami diri kamu, bahkan kekurangan kamu pun dia terima apa adanya. Ini disuruh percaya untuk sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kamu mungkin ini kayak kamu mikirnya, aduh ini nggak mungkin kayak gini, ini nggak mungkin kayak gini. Tapi mungkin saat kita mampu untuk percaya. Conclusion are within reach. Kamu pun bisa gampang ngambil sebuah keputusan, gampang untuk bisa memahami sesuatu hal. Jadi ini kayak pola pikir yang mudah untuk mencerna situasi. Dari conclusion are within reach, ini juga keadaan dimana keputusan-keputusan yang kemarin kamu nunggu, atau sesuatu hal yang bikin kamu nunggu kemarin, ini akan ada jawabannya. Ini adalah pesan untuk pengembangan diri. Message for you. Ada family, lebih dekat sama keluarga. Healing family isu-isu di keluarga harus diselesaikan, atau misalnya di sini memaafkan parents, memaafkan keluarga, orang tua. Make an altar, ini lebih dekat sama yang di atas. Kamu harus mempunyai hubungan khusus sama yang di atas. Spirituality harus ditingkatkan. Jadi ini istilahnya kita membangun, bukan hanya membangun sosial, tapi hubungan sama yang di atas. Jadi kalau istilahnya bukan hanya kuatkan untuk duniawi, tapi spirituality juga. Tell me about the outcome of the situation. Kita lihat the outcome ya. Di sini ada the devil, obsession. Ada tantangan untuk diri kamu, untuk orang-orang yang masih obsesi, untuk memiliki atau posesif, untuk harus ini, harus itu, harus punya dia, harus milik dia, harus
belajar untuk ikhlas, belajar untuk legowo. Dan di sini kalau aku lihat ada fire yang muncul dalam jiwa. The outcome of the situation, ada change, ada awal mula baru. Eight of Wands, ini datangnya dengan cepat. Pertama ini ngomong soal traveling, ini juga ngomongin soal komunikasi yang intens. Kalau ini dari The Fool, kamu menemukan teman sejati. Ini kalau aku lihat, saran ya, kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat pakai kacamata kita sendiri, atau di dalam hidup kita ngelihatnya hanya lurus saja, contoh gitu. Harus mampu ngeliat kanan kiri, perspektif, atau kadang-kadang teman-teman kita itu jadi CCTV dari sesuatu hal yang nggak kita lihat gitu, yang nggak bisa kita pahamin. Coba sharing. Dari Eight of Wands ini ada travel, ada perjalanan, perubahan yang datangnya cukup drastis. So kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, tidak dicampur-campur di sini. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. See you in the next reading. Bye.